Saudara dan saudara kasih, dalam dunia pendidikan, entah di sekolah maupun universitas, selain pelajaran yang disampaikan dalam setiap harinya, ada juga arahan tapi juga tindakan. Mereka itu diajak ke pabrik, mereka itu diajak ke suatu perusahaan, mereka diajak juga ke kantor-kantor pemerintahan. Maksudnya jelas, kepada mereka diperkenalkan betapa ada hidup yang penuh dengan suara mesin. Ada hidup dengan suara yang menderu dari kipas angin. Ada hidup yang ternyata karena kemampuan manusiawi dapat diciptakan kesejukan karena AC. Diperkenalkan kepada kita ada kehidupan yang terus bergerak, terus berjalan, terus berbuat sesuatu. Kepada para murid, kepada para mahasiswa diperkenalkan suatu kehidupan di mana bahkan dapat dilalui berbagai tahap sekaligus. Bahkan diciptakan banyak hal yang sebenarnya sebelumnya tidak terbayangkan lewat mesin-mesin itu. Dan sekarang ada AI, jelas hal itu memungkinkan manusia untuk melakukan sangat banyak hal lagi. Kata-kata instan, kata-kata yang serba cepat, kata-kata sibuk sebenarnya dihasilkan dari katakanlah melihat dan mengalami kehidupan seperti itu. Sehingga ada kecenderungan orang untuk terus sibuk, untuk terus melakukan sesuatu. Bahkan akhirnya mengurangi istirahat, mengurangi diam, mengurangi untuk tak berbuat apapun. Padahal sangat jelas dalam perumpamaan tadi, ada saat orang harus tidur, ada saat orang harus diam, ada saat orang harus tidak melakukan apapun, dan bahkan ada saat bahwa kita harus menyerahkan segalanya ke dalam keadaan kuasa yang kita tidak tahu. Itulah kehidupan. Kemudian juga mulai sudah lama dilakukan juga, selain orang diajak untuk pergi ke perusahaan, untuk pergi ke pabrik dan sebagainya, orang diajak juga untuk pergi ke pedesaan, ke kampung, ke tempat di mana sangat tenang, ke tempat yang alami, di mana orang bekerja keras tetapi tahu saatnya harus berhenti, bersabar, menanti. Diperkenalkan kehidupan di mana ada kedamaian, kehidupan bersama yang tidak ditentukan oleh target, ditentukan oleh tujuan yang jelas, tetapi orang hidup dalam suasana tenang, tidak terburu-buru, tidak juga kemudian seolah bisa melakukan segalanya. Hidup tidak hanya soal saya menguasai, saya mengerti, saya bisa melakukan ini dan itu, saya bisa mempercepat tahapan itu, saya bisa membuat segalanya instan. Tetapi diperkenalkan di sana seolah orang ditanya, kamu hidup untuk apa? Mengapa kamu harus segera mendapatkan segala sesuatu itu? Apakah memang kamu harus melakukan segala-galanya seolah-olah engkau sendirilah yang menentukan segalanya itu?
Tanpa saya berbuat, tanpa saya pasti tidak akan segera tercapai. Saudara dan saudara terkasih, kepada kita oleh Yesus sendiri diperkenalkan kerajaan Allah itu ternyata bukan hidup seperti di pabrik, bukan hidup seperti yang ada di perusahaan yang semuanya harus bergerak cepat, seolah-olah tidak ada saat untuk diam. Ada saat untuk tidur, bahkan membiarkan segalanya itu terjadi dengan sendirinya. Itulah kehidupan. Satu segi jelas, kita ini harus berbuat sesuatu. Kita harus mengambil bagian dalam karya Allah itu. Kita ini adalah benih, kita ini adalah tumbuhan, kita ini adalah pohon-pohon yang ditanamkan oleh Tuhan sendiri. Tentu saja kepada kita diharapkan kita mengambil bagian, sekurang-kurangnya kita berusaha sedapat mungkin untuk menghindarkan diri dari berbagai hama. Kita bisa menghindarkan diri dari berbagai hal yang bisa merusak. Tentu saja kita diminta untuk melakukan itu. Tetapi selebihnya sebenarnya biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan pertumbuhan itu. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita kemampuan berbuah pada saatnya. Saudara dan saudara kasih, kita hidup dalam dua kerajaan. Selain kerajaan manusiawi yang harus kita bangun, kita hidup dalam kerajaan surga, kerajaan Allah yang harus kita bangun. Dalam keduanya itulah sampai tingkat tertentu memang betul kita harus turut bekerja, kita harus turut melakukan sesuatu. Tetapi kepada kita betul-betul oleh Tuhan diberitahu bahwa kamu pertama-tama bukan untuk mengerjakan itu sendirian. Seolah-olah hidupmu adalah tanggung jawabmu. Seolah-olah cita-citamu adalah cita-citamu sendiri. Seolah-olah bahwa kita tidak akan mencapai dan membuahkan apapun tanpa kerja keras dan selalu sibuk itu. Saking sibuknya kita tidak berani untuk diam. Saking sibuknya dan kita takut berhadapan dengan diri kita sendiri, maka kita berusaha untuk selalu melihat, mendengar, berpikir. Betapa mengherankan ada orang yang karena takut untuk diam selalu harus berdampingan dan melihat HP-nya. Dan yang sangat menarik adalah ketika jelas ia mengendarai motor, mengendarai mobil, ia segera harus melihat itu semua, seolah-olah tidak ada waktu. Padahal kalaupun ada berita yang sangat penting, sepenting apakah berita itu? Kalaupun seandainya berita itu sangat penting dan memang betul penting, apa yang dapat dilakukan ketika orang sedang mengendarai itu? Akankah waktu itu akan membereskan segalanya? Disinilah sebenarnya kepada kita diberitahukan lebih jelas yang harus dibangun bukan hanya kerajaan manusiawi yang segera berubah, yang segera orang bisa mencapai cita-citanya dengan mudah itu. Lihatlah tanaman itu dari waktu ke waktu. Betul memang mereka itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak kelihatan. Paksalah dia untuk tumbuh lebih cepat, maka ia akan rusak
dan bahkan akan mati. Dan begitu juga dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin segera mencapai apa yang kita harapkan, kemudian kita menghilangkan tahapan yang merupakan hukum alami, kita akan mengalami kehancuran. Saudara dan terkasih, Paulus memang dia ingin kalau bisa, apalagi di masa tuanya, dia ingin segera meninggalkan dunia ini, menikmati kerajaan Allah sepenuhnya. Tapi dia juga sadar ketika saatnya belum tiba, ia tidak juga bisa untuk mempercepat keadaan itu. Barangkali untuk menjelaskannya mudah, betapa ada orang yang ketika hidupnya susah, sedih, kecewa, kemudian berkata, aku pengen mati saja. Memangnya bisa mempercepat? Atau juga daripada menderita seperti ini, lebih baik Tuhan panggillah aku. Masih lumayan minta Tuhan memanggil. Tetapi ada orang yang dengan prakarsanya sendiri akhirnya mengakhiri hidupnya. Atau juga baru-baru ini kita dengar bahwa ada peristiwa orang yang karena dianggap menyusahkan, memperberat hidup, maka kita atau orang-orang itu hidup orang lainnya dipercepat. Bisakah kita mempercepat itu, menghilangkan tahapan-tahapan itu? Ada bahkan kalau tua memang harus mengikuti katakanlah usia melalui tahapan itu. Tetapi ketika kita akan menjadi dewasa, bisakah itu merupakan yang instan? Apakah kita bisa menjadi kudus tiba-tiba? Tapi mengapa kita pengen segera dan pengen sampai kepada tujuan itu? Saudara dan saudara terkasih, kita adalah bagian dari kerajaan manusia dan kerajaan alam. Kerajaan Allah sendiri juga. Karena itu semoga kita tetap tahu dan senantiasa berusaha belajar. Sampai tingkat tertentu memang kita punya kemampuan untuk mencapai, menghilangkan tahapan itu sehingga sampai pada tujuannya. Tetapi untuk kehidupan kerajaan Allah, sepertinya kita harus taat kepada hukum alam itu. Dan juga bahkan kita harus siap untuk tidur, yang artinya kita siap ditentukan, kita siap membiarkan semuanya Tuhan yang bekerja. Dibiarkan oleh Paulus, kita ini bukan soal melihat tetapi percaya. Tidak perlu kita banyak membuktikan banyak hal dalam hidup ini. Tetapi biarlah kita hidup dari waktu ke waktu dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang pertama-tama harus dan memang menanam kita sebagai tanamannya. Dan dia jugalah yang akhirnya akan membuat kita berguna dan menghasilkan sesuatu yang baik demi kerajaan manusia ini dan kerajaan Allah itu semakin terbangun. Amin.